Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Sylvia Puspaningrum dari kelas manajemen 6C dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membahas tentang tantangan bank syariah pada masa pandemi guna memenuhi tugas mata kuliah keuangan syariah yang diampu oleh Bapak Bejo Santoso. Yang pertama, mari kita bahas tentang lembaga perbankan syariah. Lembaga perbankan syariah yaitu lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor real melalui aktivitas kegiatan usaha seperti investasi, jual beli, dan lainnya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Eksistensi suatu lembaga perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir menjadi alternatif lembaga keuangan untuk masyarakat yang sangat penting dalam memajukan sektor real. Hal ini dikarenakan bank syariah berperan memasyaratkan praktek bagi hasil untuk menghindari praktek riba atau bunga. Hal tersebut sesuai dengan Isratno tahun 2011 yang menjelaskan mengenai bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor real melalui kegiatan aktivitas usahanya. Dalam hal ini pembiayaan mudaribah yang berdasarkan prinsip syariah. Namun, pada tahun 2019 sampai sekarang, terdapat virus yang melanda seluruh negara di dunia yang menyebabkan perekonomian menjadi menurun. Apa sih COVID-19 itu? Virus corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Selanjutnya, batuk dan sesak nafas. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk saat ini negara Indonesia. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Dan sejak saat itu menyebar secara global yang masih ada sampai sekarang. Virus corona ini memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat. Salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian dalam lembaga keuangan perbankan, baik dalam bank konvensional maupun bank syariah. Berikut tantangan-tantangan bank syariah pada masa pandemi. Yang pertama, sebelum adanya virus corona di Indonesia, perbankan syariah diharapkan tetap mencatatkan rekor pertumbuhan double digit. Akan tetapi, saat ini perbankan syariah harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan mereka. Hal ini disebabkan dampak dari penyebaran COVID-19. Perbankan syariah juga diharapkan mampu memberikan solusi-solusi terbaik kepada para nasabahnya, seperti restrukturisasi, penambahan jangka waktu pembiayaan, dan memberikan masa tenggang 3-6 bulan ke depan. Sehingga nasabah yang terkena dampak terhadap virus ini bisa merasakan kehadiran bank yang sesuai syariah sebagai solusi dari krisis perekonomian. Tantangan yang kedua, perbankan syariah juga harus melihat permasalahan penyebaran virus ini sebagai tantangan yang harus dirubah menjadi sebuah kesempatan untuk berbenah, khususnya dari aspek layanan digital. Apalagi ketika WHO menyebutkan bahwa penyebaran virus ini bisa menyebar melalui uang kertas. Bahkan, ada negara yang menyemprot uang kertasnya agar tidak terjadi penyebaran melalui channel ini. Pembayaran digital yang mampu memudahkan para nasabahnya untuk melakukan transaksi dalam satu aplikasi adalah merupakan sebuah keharusan yang dimiliki perbankan syariah.
Kita sudah melihat banyak sekali perbankan syariah yang sudah berinvestasi miliaran bahkan triliunan untuk meningkatkan pelayanan digital mereka. Dan tantangan yang ketiga adalah bagaimana perbankan syariah mampu menjadikan krisis wabah ini menjadi sebuah kesempatan pembiayaan-pembiayaan baru di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan alat kesehatan, seperti ranjang rumah sakit, masker, ventilator rumah sakit, alat tes, vaksin, alat-alat rumah sakit, dan lain-lain. Selain membantu para petugas medis, alat-alat ini juga mampu menahan penyebaran COVID-19. Maka dari itu, sudah saatnya perbankan syariah mulai merevisi kembali strateginya, mengubah budgeting, dan merencanakan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari jika penyebaran virus ini berkepanjangan hingga akhir. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.